Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Beberapa hari yang lalu saya sedang pelayanan dan saya berjumpa dengan salah seorang yang bertanya kepada saya tentang surganya orang Kristen. Karena dia adalah seorang Kristen, tetapi ketika dia membaca kitab Wahyu atau apa yang tertulis, penglihatan daripada Rasul Yohanes itu sesuatu yang tidak dipahami. Nah, ini sesuatu yang menarik sekali untuk saya dan saudara dengarkan karena ada banyak sekali penjelasan dan saya coba ringkaskan apa yang saya sudah gambarkan tentang surga daripada versinya orang Kristen. Karena orang-orang atau agama-agama yang lain pun juga pasti mempercayai adanya surga. Tetapi kita akan mendengarkan seperti apa surga yang digambarkan di dalam Alkitab, khususnya adalah di dalam kitab Wahyu. Saudara-saudara, saya berkata kepada dia bahwa di dalam Alkitab, surga itu seringkali memakai banyak istilah. Yang pertama contohnya adalah kerajaan sorga atau kerajaan Allah. Yang kedua, itu disebut sebagai Yerusalem yang baru atau langit dan bumi yang baru. Kemudian pun juga itu disebut sebagai yang namanya rumah Bapa atau tempat di mana Yesus berada, Allah Tritunggal berada, saya dan saudara pun juga ada bersama dengan Allah di situ, saudara-saudara. Nah, itu yang pertama saya menjelaskan kepada dia. Dan yang kedua saya katakan bahwa surganya orang Kristen hanya bisa ditempati oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat, dia mau berbuat baik seperti apapun juga, dia mau melakukan hal-hal yang dermawan, hal-hal yang mungkin dipandang manusia sesuatu yang mungkin menunjukkan kebaikan-kebaikan, sesungguhnya dia tidak akan pernah menempati surga. Karena surga hanyalah diberikan kepada orang-orang yang meresponi anugerah Allah, yakni orang-orang yang beriman di dalam Yesus Kristus, yang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah dan Juru Selamat satu-satunya. Di luar itu, siapapun dia, walaupun dia mau baik seperti apapun, ya, dia tidak akan ada di sorga, ya, menurut apa yang sudah dicatat di dalam Alkitab. Dan yang ketiga, saya sampaikan kepada dia bahwa gambaran dari surga, ya, menurut catatan Alkitab, khususnya di dalam kitab Wahyu, kurang lebih ada 4 hal. Yang pertama, surga itu menggambarkan kebahagiaan. Yang kedua itu adalah kekudusan atau kesucian. Dan yang ketiga adalah kemuliaan Allah. Dan yang keempat adalah hidup dalam kekekalan yang sempurna. Nah, saya akan membahas ini supaya saya dan saudara bisa mendengar dan bisa dikuatkan oleh apa yang sudah dicatat di dalam Alkitab. Jadi, apa yang tertulis di dalam Alkitab itu merupakan gambaran simbolik, bukan gambaran literal. Contohnya adalah seperti jalan di sorga yang terbuat dari emas, ya, dan lain sebagainya. Itu hanyalah gambaran tentang sorga yang bukan bersifat yang namanya literal, tetapi itu cuman menggambarkan simbolik saja. Nah, saya akan menjelaskan. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, surga dari orang Kristen atau versinya Kristen itu menggambarkan tentang kebahagiaan. Kalau kita perhatikan, Wahyu pasal 21, saudara-saudara, itu dengan jelas di mana Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan tentang sorga, saudara-saudara. Coba kita perhatikan firman Tuhan, ya. Alkitab berkata, saudara lihat ayatnya yang keempat dari Wahyu 21. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pergabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara perhatikan, ternyata apa yang dicatat dalam Alkitab bahwa surganya orang Kristen adalah surga yang penuh dengan kebahagiaan. Itu sebabnya ketika saya dan saudara menjadi pengikut Yesus, kita menderita di dunia ini. Kita mengalami banyak sengsara. Bahkan Tuhan Yesus berkata bahwa ketika saya dan saudara
mau untuk memiliki kerajaan sorga, saya dan saudara harus menjual segalanya, melepaskan segalanya untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Jadi, untuk mau masuk dalam kerajaan sorga, saya dan saudara perlu untuk bayar harga selama ada di dunia ini. Tetapi yang saudara perlu perhatikan, bahwa surga adalah gambaran tentang kebahagiaan, dan itu saudara-saudara akan saya dan saudara alami ketika kita ada bersama dengan Tuhan. Sehingga waktu kita ada di dunia ini sedang mengalami banyak badai, tantangan, pergumulan iman, bahkan juga kesengsaraan karena saudara mengikuti Yesus, percayalah, satu ketika saya dan saudara tidak akan pernah hidup lagi dalam air mata. Saya dan saudara akan mengalami kebahagiaan karena Tuhan Yesus Kristus yang memerintah di sorga, Dia akan menghapuskan segala sesuatu yang penuh dengan penderitaan. Kemudian yang kedua, sorga di dalam kekristenan itu menggambarkan tentang kesucian atau kekudusan. Saudara perhatikan Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Jadi surga bukan tempatnya orang berdosa, orang fasik, dan orang yang najis. Tetapi surga adalah tempat di mana orang-orang yang kudus. Orang-orang yang kudus di sini adalah orang-orang yang bukan tidak pernah berbuat dosa atau tidak jatuh dalam dosa lagi. Masih bisa jatuh di dalam dosa, tetapi selalu ada pembaharuan karena tangan Tuhan itu menopang saudara-saudara. Nah, ini yang perlu saya dan saudara perhatikan, karena ketika saya dan saudara jadi orang Kristen, maka semua yang bersifat kedagingan itu tidak akan pernah mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Makanya Alkitab berkata bahwa hiduplah di dalam roh. Sebab ketika kita hidup dalam kedagingan, maka kedaginganlah yang akan menguasai kita, mengendalikan kita. Bahkan orang yang hidup dalam kedagingan, Paulus berkata di dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21, orang-orang yang melakukan perbuatan daging, mereka tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Saudara bisa bayangkan, orang yang hidup dalam dosa hari-hari ini, ya, orang yang melakukan kejahatan-kejahatan, perbuatan-perbuatan yang keji, dan dia anggap baik, ya saudara-saudara, itu tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Sebab semua yang ada di sorga, itu semua yang harus suci, harus kudus, saudara-saudara. Tidak boleh ada sesuatu yang najis, yang tercemar, yang ada di sorga. Karena kebenaranlah yang akan membawa saya dan saudara ada di sorga. Sedangkan dosa kejahatan akan membawa kita itu ada di api neraka yang kekal. Makanya kalau hari ini saya dan saudara ya sedang ada dalam kehidupan yang dosa, ini kesempatan untuk saudara bertobat. Sebab Alkitab berkata bahwa hanya orang-orang yang suci hatinya, merekalah yang akan melihat Allah. Orang-orang yang bersih tangannya, merekalah yang akan naik ke gunung kudusnya Tuhan. Orang-orang yang hidupnya benar, merekalah yang akan berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, surga itu menggambarkan tentang kemuliaan Allah. Saudara perhatikan Wahyu pasal 22 ayat 1-5. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada laknat. Takhta Allah dan takhta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ayat 4, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam pun tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Sorga adalah tempat di mana penuh dengan kemuliaan Allah. Sehingga saya dan saudara, mari bercita-cita untuk masuk surga. Harus sungguh-sungguh, ya, ketika saudara sudah jadi orang Kristen, mari saudara cinta Tuhan mati-matian.
Kalau saudara yang belum jadi orang Kristen, saudara menyaksikan video ini bukan kebetulan. Saudara mari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, terima Dia sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat, maka saudara akan diselamatkan, saudara akan ada di sorga. Ya, penuh dengan kemuliaan Allah. Tempat seperti apa lagi yang saya dan saudara rindukan? Itu sebabnya puncak dari surga itu bukan sekedar hanya berbicara tentang pertemuan antara kita dengan Tuhan Yesus, dengan Allah, tetapi berbicara tentang saya dan saudara tinggal atau hidup di dalam hadirat Allah. Saudara bisa bayangkan, kalau kita hidup dalam hadirat Allah, maka saya dan saudara akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan begitu luar biasa. Makanya saya dorong saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, mari terus tinggal dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah jual Tuhan Yesus hanya karena uang, hanya karena jabatan, hanya karena popularitas, atau karena apapun. Jangan pernah jual Tuhan Yesus Kristus. Tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Karena satu ketika Anda akan menyesal. Dan penyesalan itu tidak akan pernah bisa diperbaiki lagi. Nah, mumpung saudara masih punya kesempatan, masih bernafas, saudara yang sudah meninggalkan Tuhan Yesus, mari saudara kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Dia akan memegang hidup saya dan saudara. Dan sekali saya dan saudara dalam anugerah, maka kita akan tetap di dalam anugerahnya Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudara, surga menggambarkan atau tempat kekekalan abadi yang sangat sempurna. Saudara perhatikan Matius pasal 22 ayat yang ke-30. Alkitab berkata, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Di dalam kerajaan sorga tidak ada yang namanya pesta seksual. Tidak ada yang namanya perkawinan lagi antara suami istri yang mungkin pernah ada di dunia. Tidak akan pernah. Karena darah dan daging tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara bisa bayangkan bahwa ketika saya dan saudara ada di sorga, maka saya dan saudara adalah orang-orang yang ada di tempat kekekalan yang abadi dan yang sempurna. Kita akan hidup sama seperti malaikat. Betapa luar biasanya saya dan saudara. Ya, pemazmur pernah berkata, siapakah manusia sehingga engkau menciptakan dia, ya, hampir sama seperti Allah. Siapakah manusia itu? Ya, manusia adalah ciptaan Tuhan yang begitu indah, yang begitu mulia. Ya, tapi karena dosa, saudara-saudara, citra atau gambaran dari manusia itu, saudara, mau dicoba untuk dihancurkan oleh iblis. Tetapi Allah begitu baik, Dia mengutus Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat untuk menebus saya dan saudara dari kutuk hukum Taurat, kutuk dosa, sehingga saya dan saudara yang dicemari oleh dosa asal, bahkan saya dan saudara yang ada di dalam kuasa maut, saya dan saudara tidak lagi memiliki itu. Kita dibebaskan sehingga tidak ada penghukuman lagi bagi setiap orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Makanya surga di dalam kekristenan tidak ada lagi kawin-mawin. Tidak ada pesta seks di surga, saudara. Kenapa? Karena itu adalah tempat keabadian yang sempurna. Tempat kekekalan yang sempurna. Sesuatu yang sempurna berarti tidak boleh dinajiskan. Inilah yang menjadi ya kekuatan bagi saya dan saudara, bahwa ketika kita ada di surga nanti, pekerjaan kita, apa yang kita perbuat, Alkitab berkata, saya dan saudara menjadi orang-orang yang digambarkan, ya, orang-orang yang memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Allah itu siang dan malam. Saudara perhatikan Wahyu pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Alkitab berkata, kemudian daripada waktu itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua, dan keempat makhluk itu mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, amin, puji-pujian, kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat
dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. 13 dan 14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepada mereka, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ada amin saudara? Sehingga kita menjadi orang-orang percaya yang hari-hari ini yakin bahwa ketika kita mati nanti, kita akan hidup dalam kekekalan yang sempurna bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan Allah Tritunggal. Makanya jangan pernah lepaskan Tuhan Yesus Kristus. Pegang Dia seperti Dia pun juga memegang hidup kita, tangan kita, dan Dia tidak akan pernah melepaskan. Kiranya apa yang saya jabarkan yang singkat ini, yang saya jelaskan kepada seorang Kristen yang bingung ketika dia membaca surat Wahyu, ini bisa menjadi berkat, kekuatan bagi kita. Mari kita tetap pegang Tuhan Yesus Kristus karena Dia terlebih dahulu memegang kita dan kita akan aman di tangannya Dia. Tuhan memberkati.